Pantaskah Aku Berhijab. Pertama kali saya punya ide cerita. Jadi saya punya beberapa ide cerita, di mana ide cerita itu saya kasih ke Bahadra. Jadi setiap lucunya setiap mereka baca, Bahadra baca, kalau misalnya nggak nangis, ide cerita itu saya keep gitu. Jadi kalau misalnya dibaca nangis, baru kita ayo jalan yuk gitu. Tapi kalau misalnya enggak, udah berarti nggak bagus gitu. Jadi pertama kali kita mendirikan Narasi Semesta dengan tujuan kita mendapatkan sesuatu karya yang baik, mendapatkan sesuatu karya yang insya Allah bisa diterima oleh masyarakat, oleh semua kalangan, dan insya Allah juga mudah-mudahan apa yang kita berikan tontonan bisa menjadi tuntunan. Dan alhamdulillah setelah film Pantaskah Aku Berhijab ini syuting, kita gimana ya, penuh dengan sukacita. Pertama kali kita punya ide ini, kita menawarkan ke teman-teman dengan antusias yang wah gimana ya. Dan ada satu sahabat saya namanya Pak Oswin Bonifan, Masya Allah, beliau mensupport saya, memberikan dukungan kepada saya bahwa yuk narasi bisa berkembang, yuk narasi bisa maju, insya Allah kita semua dukung. Dan ya alhamdulillah pada saat itu ada teman-teman investor seperti AMZ Film masuk ke dalam Narasi Semesta, dan ya alhamdulillah bisa terbentuk film Pantaskah Aku Berhijab ini. Ya, sih berikan tepuk tangan untuk Kang Denny. Terima kasih, Kang Denny. Terus satu lagi, ya. Pada saat setelah semua rampung, kita aduh gimana ya, mudah-mudahan, dan saya berbicara sama teman-teman untuk masuk ke Legacy, dan alhamdulillah Pak Arif, Mbak Ai, dan semua tim Legacy mendukung kita, memberikan support kepada Narasi Semesta, dan alhamdulillah akhirnya semuanya bisa bergabung. Film Pantaskah Aku Berhijab memang cukup personal buat saya pribadi gitu. Dari judulnya pun sudah menceritakan banyak hal gitu. Jadi memang secara premis film ini tentang perjalanan seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, dengan ketidaksempurnaan hidup yang ia alami, baik itu di keluarga, di percintaan, di karir gitu. Jadi semua, nggak ada hidup yang sempurna gitu. Hidup pasti berjalan selalu tidak sempurna, tapi gimana kita ikhlas nerima perjalanan itu gitu, berdamai buat ngelanjutin hidup kita, dan kita bisa bilang sama diri kita bahwa kita pantas buat bahagia, kita pantas buat melangkah lebih maju lagi, kita pantas untuk menjadi orang yang lebih baik bersama orang yang terbaik yang ada di samping kita gitu. Salah satunya juga kita juga merasa pantas di mata Allah gitu. Oke, jadi memang perjalanan Aksa dan Sofi dari awal kita memang sudah mengemas bahwa ini penggambaran tentang the real teman hidup. Kita kan taunya cuma mungkin orang yang kita cintain aja gitu, kita jatuh cinta, kita terus habis itu pacaran terus nikah gitu. Tapi di sini tuh kita kasih lihat gimana proses dua manusia ini saling support satu sama lain dalam keadaan apapun, suka, duka, nerima semua keadaan, bahkan di versi terburuknya, di titik terendahnya gitu, satu sama lain. Dan di situ kayaknya menjadi satu hal support system terbaik bagi pasangan untuk akhirnya ya inilah teman hidup yang kayak gini, yang belum sampai di akad pun mereka udah bisa nerima satu sama lain. Dan semoga memang maksudnya kita semua di sini bisa nemuin teman hidup yang sebenarnya gitu, bahwa ada kok
gitu. Cinta sejati, orang yang support kita ada kok, asal kita mau buka mata dan kita mau buka diri kita untuk hal yang baik. Gak apa-apa, Nesa sambil berdoanya semoga bisa menemukan Aksa di dalam hidup kita. Amin. Sebenarnya dari awal itu mungkin yang cukup berat untuk aku adalah Sofi sendiri ini kan sebenarnya umurnya early 20s gitu kan, kayak 20, 21 ya Bu ya. Sedangkan aku masih 20-an sih, tapi ya sudah tidak di umur itu gitu. Jadi emang ada pesan dari Bu Hadra, gimana ya caranya kita membuat karakter Sofi ini apapun yang diterima sama dia istilahnya, aksi reaksi yang dia berikan tuh memang anak pada umumnya gitu, anak pada umur 20-21. Mungkin itu sih yang awal-awal cukup ini gimana ya gitu loh, emang gue cukup terlihat 20-21 gitu. Cuman alhamdulillah Bu Hadra juga selalu support, terus juga cast-cast yang lain juga ikut support. Dan sebelumnya kita juga ada proses reading, ada Bang Komar juga sebagai acting coach. Jadi emang kita udah bedah kira-kira umur 20-21 tuh aksi reaksinya untuk menghadapi masalah yang ini gimana dan yang ini gimana gitu sih. Yang pasti aku sempat ada nonton filmnya Vanessa Kirby, aku lupa judulnya apa. Itu tentang melahirkan juga. Ya kebetulan aku belum pernah melahirkan, jadi nggak tahu juga kayak gimana sih sebenarnya kira-kira rasa sakitnya seperti apa, lalu prosesnya seperti gimana. Cuman aku nonton filmnya Vanessa Kirby itu bagus banget, dan juga nanya-nanya juga sih sama family friend yang memang sudah mengalami gitu. Jadi lucunya aku ini kayaknya cast terakhir yang akhirnya di lock di film ini. Yang bergabung bersama dengan di film Pantas Kaku Berijab. Oke. Aku yang terakhir. Jadi katanya teman-teman yang sebelum Berakhir tunggu. Sebentar saya. Iya, Biarkan Sofi berbicara. kandidat kan popcorn. Gak usah. saham XX1 gue mau. Gue juga mau. Kandidat-kandidat sebelum aku yang memerankan Sofi ini itu tuh tidak ada yang berani menatap mata Brian Domani. Betul. Setuju. Tuh, segitunya loh. Ya. Meleleh katanya. Saya aja sampai sekarang belum berani natap mata. Iya. Detika juga nggak berani tuh. Oke, terus. Maaf, kodam gue agak ini soalnya. Terus lanjut. Jadi katanya kendalanya itu gitu. Nah nggak tahu sih chemistry gimana sih Bre sebenarnya. Ya gitu aja sih sebenarnya, kita ngobrol-ngobrol aja segala macam. Sebenarnya kan pada akhirnya yang butuh chemistry, halo semuanya, maaf saya Brian Domani bukan. Yang dibutuhkan chemistry kan bukan Nadia dan Brian-nya. Yang dibutuhkan akses sama Sofi, dan kan umurnya udah sangat berbeda, backgroundnya sangat berbeda, problemnya sangat berbeda, dan akses sama Sofi kan udah berteman let's say dari SMP ya? Yeah. SMP, dan aku sama Nadia baru kenal setahun. Yeah. Belum nyampe, dan baru ngobrol tuh baru berapa bulan. Jadi emang dibangun chemistry-nya bukan Nadia dan Brian, tapi lebih ke Sofi dan Aksa. Dan itu dibantu banget sama teman-teman sini semua, Bu Hadra, Kak Denny juga. Jadi emang sini semua tuh ikut campur dalam setiap karakter dan setiap hubungan antar karakter juga. Berarti kalau dari sudut pandang seorang Brian Domani memandang Aksa tuh gimana sih ke romansnya antara Aksa dan Sofi gitu? Romance ya? Iya. Itu yang tadi aku sangat setuju sama apa yang Bu Hadra bilang. Ya. Teman hidup sesungguhnya. Karena mungkin di awal tuh dia nggak berpikir untuk menjadi bersama Sofi selamanya kan. Emang dia tulus pengen bantuin Sofi, emang sebalik juga sama, mereka emang nyaman. Tapi akhirnya dia mengerti perasaan itu. Mungkin awalnya seperti itu, tapi akhirnya kayak oke, aku harus menerima kalau benar aku ternyata cinta sama dia. Dan itu sih tulus. Makanya dia ada dialog juga, aku tetap mau sama kamu dengan atau tanpa pun status. Yang menurut aku sedikit bodoh. Tapi karena mungkin aku nggak punya ketulusan atau keikhlasan seperti si Aksa, yang cintanya sangat-sangat benar-benar the core cinta untuk seseorang. Jadi bucin boleh ya? Bucin boleh, tapi asalkan sama orang
yang tepat. Itu dia Brian Domani. Terima kasih Brian Domani. Selanjutnya kita geser ke Mbak Dini Aminarti sebagai ibu yang sangat luar biasa di sini. Ini kita boleh tahu dong ibu gimana cara masuk dalam karakter ibu yang mengurus 3 anak, ditinggal suaminya kawin terus. Sabar. Mbak Dini gimana saat menerima skrip ini dan siap dengan tanggung jawab yang sangat luar biasa di film ini, Mbak Dini? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Gimana rasanya tadi udah nonton? Aku aja belum nonton lah. Mudah-mudahan film yang tadi udah ditonton, benar-benar yang tadi Adi udah sampaikan, film ini menjadi tuntunan juga buat kita semua. Pertama kali ditawarin untuk main di film Bahadra, jujur ini pertama kali sih punya anak 3 dan udah gede gitu. Biasanya kalau syuting pasti anaknya masih kecil-kecil gitu. Alhamdulillahnya tadi yang juga udah disampaikan sama Nadia, kita semua ini dapat arahan, dapat masukan juga dari Mas Komar, dari Mbak Hadra juga pastinya. Jadi sebelum take, aku pasti kadang-kadang suka duduk di sebelah Mbak Hadra, Mbak aku harus gimana gitu, karena memang ini perdana banget punya 3 anak dan ada yang remaja. Terus memang di sini looknya diubah. Ya, tadinya sebenarnya pas kita foto untuk properti nggak kayak gitu, cuma pas di hari H makeup, orang tim makeup bilang Mbak Dini kulitnya dicoklatin ya. Kenapa? Aku bilang gitu. Iya, soalnya mesti dibuat lebih matang. Nggak enak kalau ngomong lebih tua ya. Kematangan seorang ibunya jadi terlihat. Iya, jadi harus dibuat lebih dewasa lah ya, gitu Iya. kan, dengan kerutan-kerutannya segala macam kayak gitu. Aku mikir ini anak aku kok cantik-cantik, jadi perawatan ibunya kok nggak bisa perawatan ya, gitu kan, sayang banget gitu kan. Ya udah, tapi karena kebutuhan. Kamu udah gak ngasih duit, kayak ditawain lagi. Ada banget. Iya, dia kan udah gak ngasih duit, dibilangin ketawain lagi. Tapi memang alhamdulillah prosesnya luar biasa sekali, dan yang pasti kita satu sama lain mendapatkan energi yang Masya Allah banget, positif banget gitu. Karena di sini bukan aku secara pribadi, tapi di sini aku bersama dengan Ibu Hamida, dengan Sofi dan juga anak-anak, dan juga Mbak Hadra dan juga adik ini pastinya. Ya, seperti benar di sini menggambarkan memang keluarga, apalagi ibu menjadi support system terkuat untuk anaknya ya, Mbak Dini ya. Iya pasti, hal yang sangat terjadi setiap hari gitu kan. Kalaupun memang seorang anak yang ada masalah, pasti lari pertama itu adalah ke keluarga. Nah di sini memang mungkin ibunya kan, teman-teman tadi juga udah nonton, awalnya nggak terima, siapa sih yang terima kondisi ini gitu. Tapi ya siapa lagi yang bisa support anaknya kalau nggak orang tuanya. Tapi orang tuanya yang ini ya, bukan orang tua yang sebelah sana ya. Orang tua sebelah sana ya lupa. Kayaknya masih dendam sampai hari ini. Iya ya. Kebawa di cerita gitu ya. Diterima tapi duitnya diterima. Iya betul. Baik, terima kasih Mbak Dini Aminarti. Selanjutnya kita ke Nazira Syahwawa. Tepuk tangan dong untuk Nazira. Kembali bersama dengan Bu Hadra di sini, tapi yang kali ini sangat luar biasa untuk Nazira. Pengalaman yang baru untuk kamu ini gimana? Boleh diceritakan dong. Kalau sebelumnya kan di press con pertama, oke, excited nih gimana untuk syuting dan lain-lain. Tapi setelah kita nonton bareng-bareng tadi, sangat luar biasa kamu mendeliverynya. Silakan gimana yang bisa diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk rekan media yang sudah hadir. Ya, ini adalah film perdana aku sebagai pemain, dan aku pengen ngucapin terima kasih untuk Bu Hadra, untuk Pak Denny karena udah ngasih aku kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi di dunia acting di sini. Pertama emang aku juga pengen ngucapin terima kasih ke Mas Komar ya, udah ngajarin aku belajar untuk acting, ditambah juga ada Brian juga, ada Kak Nadia juga, ada Kak Dini. Di setiap set tuh aku tuh suka diskusi gitu, entah sama Kak Dini atau sama Kak Nadia, sama Brian untuk nanti kok kayak gimana ya, gitu. Tapi alhamdulillah di lokasi setnya tuh benar-benar kayak keluarga banget. Benar-benar aku ngerasain ternyata dunia acting di film ini asik juga ya gitu.
Bagus. Bagus. Di film ini asik Ada juga highlightnya. ya. Iya, di film Iya. ini ternyata asik banget ya, Ah. keluargaan banget. Iya. Kita juga sering makan bareng dan yang lain-lain, terus pokoknya asik banget deh gitu. Terus juga kan, iya aku ada acting sama Butika juga, Iya. jadi mama aku, dan kita jadi kayak anak sama ibu beneran. Jadi asik banget pokoknya untuk di film ini pengalaman acting pertama aku yang good banget. Berarti kita aja yang syuting sama Bu Andra ya. Kalau dunia kalau suasana actingnya kayak syuting kemarin sih aku suka ya. Berarti kalau dia Bu Andra biar diajak lagi di filmnya. Terima kasih Nazira. Sama-sama. Selanjutnya kita ke Teh Tike Beata Kusuma. Teh Tike sebagai pengusaha hijab, tapi kok pas terakhir tidak dianggap. Teh Tike gimana Teh Tike saat dipercaya menjadi pengusaha hijab yang juga sedikit banyak ada berubah kehidupannya, Sofi juga perjalanannya. Itu berubah juga peran-peran saya sebetulnya, karena kan biasanya kalau nggak jadi tukang kantin gitu kan, baru di film ini tuh jadi pengusaha hijab. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ngomong dulu baru assalamualaikum. Bu Hadra sama Om Deddy, terima kasih karena di film ini dikasih kesempatan untuk menjadi sesuatu yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Ya seperti dibilang sama Nazira tadi, memang menyenangkan sekali ya suasana syuting film ini, ketemu sama orang-orang hebat. Kalau ngelihat nih lagi syuting perannya Aksa sama Sofi, kadang-kadang tuh suka nanya, ini tuh si Brian tuh beneran atau enggak sih, atau lagi acting gitu. Nah dia tuh ini nangisnya ala-ala atau beneran dari hati gitu, kayak gitu, karena saking naturalnya mereka kalau lagi berakting. Sama kayak Dini juga, Nazira juga, walaupun baru pertama tapi kayaknya udah kelihatan udah pro banget gitu kalau lagi acting ya. Oh iya, nggak usah ditanya, itu emang kesehariannya. Tapi itu kalau di sini kan menggambarkan bagaimana netizen kita sekarang Iya, ya, gitu. betul, Ketika betul. ada orang yang terpuruk bukannya diraih tapi malah makin dibejek gitu, Iya. makin ditinggalkan. Dan mudah-mudahan ketika orang-orang menyaksikan ini mungkin seperti bercermin, oh ternyata gue tuh selama ini kayak gini ya sama orang gitu. Ngelihat orang tuh kalau ada orang yang lagi kesusahan, lagi terpuruk, bukannya dibantu, bukannya ditolong, tapi malah kita tinggalkan. Dan mudah-mudahan kalau nonton film ini ada pelajaran yang bisa diambil. Teh Tike Priyatna Kusuma, terima kasih Teh Tike. Kita ke Najla dan juga Askia di sini. Tepuk tangan dong untuk Najla dan Askia. Gimana, boleh ceritakan dong ke kakak-kakak media di sini, kalian proses produksinya bersama sama Kak Dini, sama Kak Nadia, sama Kak Brian. Silakan Najla dulu, boleh Najla, silakan. Senang banget sih sebenarnya, soalnya juga Kak Sofi, Kak Aksa baik banget, kayak benar-benar kakak sendiri, ya kan Askia? Askia gimana Askia? Sama sih kayak semua cast ini tuh baik-baik banget. Makasih. Gak ketemu meninggalkan. Ngobrol apa sama Kak Brian sama Kak Nadia? Biasanya kalau sama Kak Brian kita suka main, Recorder. iya Oh. agak terima dasar, pokoknya itu keseharian kita kalau di set. Jadi gak bosan ya kalau bisa, menyenangkan ya. Iya, Terus ngobrol sama sutradaranya sama Bu Andra gimana? Najla senang dan banget Askia. kalau sama Bu Hadra ngajarnya juga baik banget. Bagus. Askia mau lawangan nggak? Kalau Askia gimana, kalau boleh diceritain sedikit ke teman-teman media proses syutingnya kalau kamu? Seruan kalau lagi proses syuting, seruan ngobrol sama Kak Nadia apa sama Kak Brian? Karena Najla. Ya. Oh, nggak bisa ini. Sama Kak Dini. Kak Najla, jadi tetap pilih kakaknya ya. Tepuk tangan dong untuk Najla dan juga Askia. Terima kasih. Kita ke Cakrawala. Coba tepuk tangannya buat Guntur. Enggak. Enggak. Kesel ya. Bisa-bisanya. Netizen banget. Kenapa netizen sama Guntur? Astaga. Jangan astaga, sama aja.
Lagi lu gimana, boleh ceritain nggak saat dapat peran? Pas baca skrip, strat pagi ini gitu. Tantangannya apa untuk seorang Cakrawala? Silakan. Assalamualaikum, saya Cakrawala. Saya di sini berperan sebagai laki-laki paling baik di film ini. Wow. Terima kasih atas waktunya buat semuanya yang udah hadir. Tadi gimana responnya? Ya, terus tantangan kamu memerankan Guntur ini? Responnya ya gimana ya? Kayak respon orang sekarang, kayak apaan sih itu cowok? Nah itu yang saya rasakan waktu baca. Apaan sih ini orang gitu? Kalau tantangannya ya bagaimana menggali rasa ketidakmanusiawian tersebut yang akhirnya harus dikeluarkan ketika beradegan sih, karena maksudnya untuk jadi, untungnya saya tidak pernah mengalami hal tersebut. Ya, jangan sampai ya. Jadi untuk menggalinya lebih ke gimana cara memasukkan rasa egosentris yang sangat tinggi terhadap Guntur gitu sih. Saat berperan bersama dengan Mas Indra Birowo, dapat energi red flag gitu ya? Iya, betul. Dan kebetulan tadi kita udah berdua udah ngobrol, ini kan semua udah ditanya, kenapa kita berdua di skip terakhir ya? Iya, udah disisain ya di terakhir. Terima kasih Cakra, sama-sama dong. Oke, kita ke teman-teman media ya. Janganlah. Nih, tepuk tangan dong untuk Mas Indra Birowo yang bener banget membawa dan mendelivery sebagai orang tua yang nyebelin gitu. Tanpa karakternya Om Indra nggak bakal jadi. Itu dia. Mas Indra gimana? Boleh ceritakan saat dapat peran? Yang pasti saya senang banget ya, karena ini Lokasi Semesta kan baru jadi ya. Jadi pertama kali diajakin Denny untuk ikutan di sini, senang banget. Apalagi punya teman yang baru punya PH, Hadra juga udah kenal lama. Iya. Terus bikin PH kayak gini, mudah-mudahan filmnya sukses ya. Amin. Yang pertama ini, kalau jadi peran ini sih saya nggak berpikir banyak ya, kayaknya nggak susah jadi diri sendiri ya. Nggak bercanda. Dan sekarang saya sebenarnya ada pertanyaan, pantaskah saya jadi penjahat? Pantaskah jadi? Nanti kayaknya selanjutnya pantaskah saya jadi penjahat? Di rumah tangga belum diceritain maka ada dark side-nya. Sekarang saya nyesel banget, saya menceraikan istri saya itu. Soalnya waktu syuting belangsak banget ya. Saya begitu premier cantik banget gitu. Saya baru nyadar, oh ternyata cakep ya. Baru nyadar saya, beneran ini. Maaf ya, waktu itu saya kepincut sama yang lain. Cuman ya namanya kalau karakter sih senang-senang aja ya, walaupun jadi antagonis, protagonis sih menurut saya semua masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya, tapi senang banget ya. Ya mudah-mudahan, maksudnya kalau ada karakter yang jahat berarti kan ada yang baik, jadi tetap aja ambil hikmahnya aja lah. Terima kasih. Memang kalau secara subjektif sutradara, kalau dilihat-lihat film-film drama saya selalu full color gitu. Buat saya hidup tuh penuh warna. Dan kali ini kita memang bikin challenge di konsep visualnya. Kita pakai 3 fase warna. Mungkin kalau enggak, di fase pertama Sophie masih dengan hidupnya, kita pakai semua full color, warna shocking, pink, kuning, biru semuanya gitu. Karena rasanya hidup nggak ada beban gitu saat itu. Tapi begitu dia mulai masuk ke dalam satu permasalahan, satu persatu warna-warna itu mulai pudar gitu. Sampai di titik dia akhirnya berdamai sama dirinya sendiri, kita mulai kasih warna-warna lembut gitu. Karena interpretasi kita itu warna yang udah ikhlas, rilis gitu, soft, pastel gitu. Ya mungkin terlihatnya seperti ya udah warna-warni aja, tapi itu memang sangat kita konsepin gitu. Bahkan ketika breakdown scene-nya pun teman-teman wardrobe gitu, Aldihara cukup challenge banget nyari warna yang aku mau gitu. Enggak, aku mau yang bener-bener pink gitu, bener-bener kuning gitu. Dan alhamdulillah semuanya terrealisasi gitu. Yes, itu dia Mas Dir. Sampai ada Ica wardrobe, sampai dia bilang ini konsep film drama tersusah nih gue nih katanya gitu. Jadi karena memang ada fase-fase warna itu gitu, dan kita memang mengkonsep kasar bukan puasa.
WhatsApp. Jadi memang apa? Jadi memang kita konsepin sama Hadra, dia bilang kira-kira apa ya kalau misalnya konsep warna-warni ini kita kira-kira di mata enak gak ya? Gitu. Makanya pada saat itu, yuk kita coba yuk mudah-mudahan jadi sesuatu. Yes. Ya pokoknya intinya sebenarnya kita pengen coba lebih natural aja gitu, maksudnya tidak mesti selalu semua kesedihan harus warnanya hitam, gelap, suram gitu. Bahkan sebenarnya kita pun bisa merasa sedih di tengah warna-warni yang ada. Iya, pertama kali kita memikirkan judul Pantaskah Aku Berhijab karena menurut saya berhijab itu adalah bahagia, rasa bahagia perempuan wanita yang memakai itu. Jadi saya memfilosofikan bahwa hijab itu adalah bahagia. Jadi pantaskah aku bahagia? Jadi gitu. Jadi memang hijab itu kan istilahnya bukan hanya di kepala, tapi di hati juga kita harus berhijab harus. Dan di sini kita juga berdiskusi bahwa yuk kita bikin sesuatu tapi kita tidak mengajarkan. Makanya di sini konsep kita di konsep film Pantaskah Aku Berhijab ini kita tidak ada masjid, kita tidak ada ustadz, kita tidak ada yang ya memang ya kita sadar diri itu ya sesuai dengan perjalanan hidup, bukan diajarkan, bukan disuruh, bukan dipaksa, ya kita mengalir seperti air. Jadi memang konsep kita dibikin seperti itu. Ya, aku cuma menambahkan aja tapi kurang lebih seperti yang disampaikan Adeni gitu. Memang kadang-kadang kita mendapatkan pelajaran hidup tuh dari kejadian yang udah kita lewatin gitu, bahwa kadang-kadang kita ngerasa menemukan tangan baik Tuhan tuh lewat orang-orang di sekitar kita, lewat ibu kita, lewat sahabat kita, lewat adik-adik kita, lewat keluarga gitu. Maksudnya tanpa secara literally kita harus benar-benar langsung menggambarkan langit gitu, menggambarkan Tuhan gitu, bahwa sebenarnya Tuhan ada di wajah setiap orang-orang baik di sekitar kita gitu. Makanya kali ini memang makanya kita lebih meng-highlight bahwa ini kita lebih bercerita tentang drama romance. Kalau toh misalnya ada orang yang menganggap ini religi, itu kita juga tidak bisa menyangkal, terserah pendapat masing-masing. Yang pasti kita coba menyuarakan hal-hal baik yang ada di film ini buat ke banyak orang. Yes. Terima kasih. Dan film ini juga adalah adaptasi dari kisah nyata seseorang. Memang orangnya ada dan sayangnya spill dikit, Aksanya sudah meninggal. Gitu. Aksanya sudah meninggal dan beliau Sofi ini luar biasa dan Masya Allah menghidupi anak yang wow gitu. Dan mungkin mudah-mudahan cerita ini diterima oleh masyarakat. Tapi maaf orangnya yang punya cerita tidak mau di-spill karena beliau punya keluarga sekarang. Gitu sih. Baik, terima kasih Neni Bu Hadra. Sorry, aku boleh silakan Brian. Masalah dengan segmentasi penonton. Menurut aku nggak harus menjadi seorang muslim untuk menonton film ini. Karena pelajaran seperti tadi Bu Hadra sempat bilang juga, pantaskah aku bahagia? Pantaskah aku memaafkan diriku sendiri? Pantaskah aku dicintai? Pantaskah aku mendapat kesempatan kedua? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya untuk seorang muslim aja, tapi itu menurut aku hampir semua orang dari dimanapun kalian, umur berapapun kalian, ataupun agama apapun kalian juga pasti punya pertanyaan itu. Tapi emang kebetulan di sini karakter utama kita adalah Sofi yang emang beragama muslim gitu, dan sama surroundingnya muslim juga. Tapi menurut aku kalau nggak muslim pun bisa banget nonton film ini dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Karena pertanyaan ini tuh nggak hanya buat satu kelompok aja, tapi semua orang bisa, dan bukan hanya perempuan juga, tapi juga pada akhirnya kayak Aksa. Pantaskah aku mendapatkan apa yang aku mau? Makanya pada akhirnya dia jujur gitu, gimana caranya. Jadi emang ini perjalanan karakter Sofi, emang drama keluarga, romance, tapi
tapi emang ada bumbu religinya karena Sofi emang beragama dan keluarga beragama Muslim. Itu aja sih. Siap, terima kasih. Tapi Brian. memang mau nambahin lagi, aku setuju banget sama yang ngomongin Brian karena memang di sekitar aku juga ada yang memang ceritanya relate banget, hampir sama kayak Sofi juga gitu bang. Tapi mereka non Muslim, gitu pacarnya tidak mau tanggung jawab sampai akhirnya dia nggak tahu harus ngapain. Tadinya awalnya keluarganya nggak mau terima, sampai akhirnya keluarganya mau terima karena mereka ada satu persoalan yang bikin mereka nggak bisa menikah gitu. Dan sekarang anaknya sudah usia 5 tahun dan lucu banget gitu ya. Udah mereka bahagia aja gitu berdua gitu. Ya semoga dia bisa nemuin aksa dalam hidupnya. Gitu. Jadi maksudnya ini banyak banget gitu relate ke banyak orang yang mungkin mengalami hal serupa dengan Sofi. Iya, jadi ini benar ini film layar lebar pertama saya dan saya bersyukur dan bisa bergabung bersama aktor-aktor dan aktris ini yang ada di sekitar saya dengan didirect sama Bu Hada sama diproduksi sama Adini juga gitu. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini mungkin orang harus sadar bahwa kadang hal kecil yang dilakukan sama orang yang dia pikir dia nggak akan kenapa-napa atau dia bakal santai aja, itu bisa mengubah sesuatu dalam hidup orang tersebut dan bisa mengubah dalam pikir orang tersebut ke depannya gitu. Apapun yang dilakukan sama orang akan selalu ada efeknya di sekitar kita, efek jangka panjang, jangka pendek gitu. Jadi yakinkan bahwa ketika kita siap untuk melakukan sesuatu, kita harus selalu siap dengan kemungkinan terbaiknya, kita ready untuk menghadapi itu, kemungkinan terburuknya pun kita harus ready. Karena menurut saya pribadi kalau misalnya kayak kita belum siap untuk menerima dua konsekuensi baik atau buruk tersebut dan kita lakukan, ada hal yang mungkin tidak berdampak langsung sama kita tapi bisa mengacaukan hidup orang lain. Online Pak, online, banyak yang pesan online. Betul. Kita duduk iya. Yang online kan itu. Dia punya hijab. Jadi emang ada sebenarnya sebelumnya kita buat backstory sendiri. Kalau emang di sebelumnya itu emang ada kerjaan. Jadi kerjaan itu kayak lebih kayak kafe dan ada hal seperti itu. Tapi nggak diceritakan di sini soalnya kemarin jadi panjang ya. Dan dengan dia bekerja hal yang bisa dicabut, nggak bekerja keras banget, maksudnya tetap terus, dia bisa sekali-sekali ngebantuin, nge-managerin si Sofi. Manajerin Sofi kan ini kan dia belum pernah dapat kerjaan ya, jadi kayak nggak manajerin banget juga. Dan itu sih ada kerjaannya cabut-cabutan dan akhirnya sebenarnya kita sempat bahas kalau dia sebenarnya cabut dari kerjaan lamanya terus akhirnya buka tempat sendiri walaupun dengan uang pas-pasan, tapi dia coba. Tapi kalau akhirnya sukses atau enggak Wargidonya kayak nonton film kedua mungkin soalnya kan itu baru banget dibuka juga setelah bersama Sofi ya. Bersama Sofi mungkin ya. Setelah bersama Sofi kamu bisa Pak Yan juga bisa lihat udah mulai ada beberapa orang keluar masuk datang dan mungkin kayak lebih laku jualan hijabnya Sofi sih dibanding ya Mbak mie-nya sama makanannya si Aksa. Siap.